Islam Nusantara itu bukan Islam, bukan School of Islam baru, kan? Bukan School baru of Islam. Itu aliran baru dalam Islam, tetapi Islam Nusantara itu adalah adaptasi Islam pada budaya Nusantara yang kemudian membuat distingsi antara budaya keagamaan di Nusantara dengan budaya. Jadi aspek budaya bukan agamanya. Jadi budaya yang melekat pada agama. Sholat itu ritualitas yang kewajiban coming from the God, coming from metaphysical existence ya. Jadi dari atas itu, dari metafisik. Dan itu bukan budaya, karena bukan hasil rekayasa manusia gitu kan. Itu adalah memang ajaran. Jadi bedakan ajaran dengan budaya. Tapi ketika sholat pakai sarung, sarungnya itu budaya. Gitu. Sholat pakai baju batik itu budaya. Pada masa Rasul nggak ada orang sholat pakai sarung, pakai baju batik. Semua orang sholat pakai gamis. Nggak ada orang pakai sholat pakai kopiah gitu. Kopiah di Mekah nggak ada pakai surban dilihat di kepala. Nah, orang Arab nyebutnya igal. Igal itu yang mengikat kepala, mengikat sehingga rambut tidak berjuntai ketika dia sujud. Kalau di Nusantara orang nggak ada orang yang pakai igal, tuh ikat kepala di kayak orang Arab itu kan. Dan nggak ada juga orang menutup kepalanya dengan surban dililit itu. Artinya pada umumnya orang sholat ya dengan kopiah gitu kan. Kopiah, baju batik, sarung itu adalah budaya Nusantara dan itu dipakai untuk sholat. Maka kemudian muncul ada Islam Nusantara gitu. Jadi dimensi budayanya dimensi budaya Nusantara. Jadi bukan dimensi ajarannya yang Nusantara. Ajarannya universal. Jangan salah paham ya, jangan salah paham. Jadi jangan kebawa oleh orang yang pemahaman salah tentang Nusantara sebagai School of Islam. Nggak ada. Islamnya ya yang mereka yang datang dari Rasulullah. Cuman gini, pada dimensi-dimensi lain, pada aspek-aspek lain, kemudian masuk ke wilayah-wilayah teologis, gitu kan gini. Seperti gini, ada budaya orang melakukan pemujaan kepada penghuni pantai selatan ketika mereka mau melaut, gitu kan. Maka mereka melakukan pemujaan pada pantai selatan itu orang-orang dinamisme lah, dinamisme. Lalu para wali Songo itu, wali sembilan itu yang berdakwah kepada mereka itu, kalau di Wali Songo kotanya pantai utara ya, bukan pantai selatan ya, karena di pantai selatan nggak ada orang Wali Songo itu rata-rata di utara. Jadi ketika mereka melakukan upacara laut itu diganti isinya dengan baca salawat, baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, berdoa kepada Allah. Upacara eventnya event itu sama gitu. Jadi culture-nya tetap culture mereka, tapi isinya pentiumnya Islam gitu. Itu Islam Nusantara gitu kan. Di Mekah nggak ada tradisi-tradisi itu gitu. Tidak ada tradisi-tradisi pemujaan kepada ratu-ratu pantai selatan atau pantai utara atau pantai Tegal atau di mana itu kan nggak ada. Nggak ada pemujaan ke situ, dan juga nggak ada pemujaan kepada penguasa hutan sebagainya, nggak ada. Nah, di kita ada, karena memang ada tradisi itu dari masyarakat dinamisme, atau mungkin juga di masyarakat Hindu seperti contohnya adalah bacaan ketika orang wafat, orang meninggal, ada kemudian upacara tahlil 1 hari 1, 2, 3 sampai hari ke-7, konon itu berasal dari budaya Hindu. Lalu kemudian para wali tidak merusak budayanya gitu, tapi diisi dengan Islam. Jadi adaptasi Islam pada budaya-budaya lokal. Itulah Islam Nusantara. Nah, kemudian Islam Nusantara ini, nanti ketika dilihat oleh para pembaharu-pembaharu, ini bahaya. Kenapa? Karena
karena memasukkan Islam pada budaya-budaya yang jelas dia bukan budaya basisnya Islam gitu kan. Itulah seperti yang kemudian disebut dengan sinkretisme itu. Dan dikhawatirkan bahwa itu akan mengganggu sistem keyakinan teologi, itu kan sistem keyakinan teologis mereka. Itulah yang kemudian muncul dalam bahasa mereka itu tadi takhayul, bid'ah dan khurafat, bukan surafat ya. Tapi saya nggak mau ganti C-nya dengan K gitu. Kenapa? Karena kalau khurafat, kalau dengan K itu menjadi tidak jadi TBK, padahal mereka singkatannya di TBC. Tahayul budaya, tahayul bid'ah dan khurafat itu. Khurafat itu nama orang apa di Arab setelah itu. Jadi orang itu kemudian dia menghilang beberapa lama, tiba-tiba muncul dengan membawa cerita-cerita yang aneh-aneh gitu kan. Cerita-cerita yang agak apa tuh? Kalau bahasa anak muda sekarang tuh halusinasi gitu. Itu nama orang. Lalu kemudian dipakai untuk mengidentifikasi orang dengan punya keyakinan seperti itu. Contoh ginilah, berziarah kubur kepada makam waliullah yang memang dia punya, wali itu kan punya maunah, punya karomah, dan karena karomah dia punya maunah gitu kan. Wali itu kan punya karomah itu kemuliaan Allah yang turun kepada dia ketika dia diperlukan. Tapi bisa kepada dia ketika dia merasa perlu itu gitu kan. Ketika Allah melihat bahwa dia perlu karomah itu, itulah karomah. Nah, lalu kemudian itu disebut sebagai karena karomahnya maka diberikan, maka jadi maunah gitu kan. Nah, kalau kemudian kita ketika orang-orang berziarah kepada makam-makam para seperti itu, kalau kemudian kita berimajinasi juga gitu bahwa kita akan mendapatkan karomahnya, kita akan dapat maunahnya, maka kemudian jika begini, kalau kita berjalan ke situ, berdoa balik di situ, berdoanya kepada Allah, tapi di situ gitu loh. Yang menurutkan dari situ, maka kemudian kita akan mendapatkan satu ini, dua ini, tiga ini. Nah, untuk mendapatkan satu, dua, tiga itu salah seperti itu tersebut dengan khurafat. Cerita-cerita halusinasi, kayak orang cerita-cerita halusinasi. Itu kemudian dikritik oleh para pembaharu sebagai takhayul, bid'ah dan khurafat itu sebagai sinkretisme Islam yang kemudian berbahaya secara teologis. Dan disebut dengan penyakit-penyakit teologi. Dan itulah misi Dahlan awal-awal di mana membersihkan penyakit akidah itu. Seperti pada bulan Muharram, event sekatenan di keraton memandikan keris. Kenapa? Dalam kekuatan yang di luar yang kita duga gitu kan. Itu namanya kan itulah keyakinan dinamisme gitu. Padahal itu acara sekaten, acara Muharraman, acara tahun baru Islam, tapi dipakai untuk memandikan keris. Memandikan kerisnya, membersihkan keris nggak ada salahnya, keris harus dibersihkan supaya dia tidak berkarat dan sebagainya. Tapi meyakini dalam keris ada kekuatan itu yang kemudian menjadi salah dalam cara berpikirnya kelompok baru. Populer Ahmad Dahlan dan jadi Muhammadiyah itu. Jadi munculnya gerakan Islam berkemajuan itu, nah, itu sebagai antitesis terhadap sebuah tesis dari Islam Nusantara. Islam Nusantara lalu kemudian lebih banyak mengandalkan tadi keyakinan terhadap maunah, karomah dan sebagainya, sehingga kita akan menjadi orang sukses dengan cara seperti itu, gitu kan. Dalam Islam yang berkemajuan, ya untuk sukses bukan acara itu, maka sebutnya sebagai teologi masa depan. Teologi kalau mau masa depan, perbaiki hari ini, maka mereka perbaiki pendidikannya. Perbaiki, lalu kemudian misi dari organisasi jangan hanya sekedar untuk kegiatan dakwah mimbar, tapi juga dakwah hal. Misalnya saya contoh gini,
seorang direktur yang baik, direktur yang jujur, kreatif, inovatif, itu akan menggerakkan sekian puluh orang stafnya sehingga berubah menjadi orang baik. Nah, ketika direktur bekerja dengan baik, produktif, inovatif, kreatif, lalu kemudian akuntabel, dan mendakwahi 40 orang stafnya. Gitu. Kalau dakwah tidak dengan member, tidak dengan mic, tapi dengan skill dia dan managerial behavior dia. Itulah yang dikembangkan oleh ada yang gerakan kan berkembang. Kalau mau maju ya berikan dan kan mereka kemudian Muhammadiyah tidak mengembangkan pesantren perguruan tinggi. Perguruan tinggi Muhammadiyah bukan STI, bukan IAIM, bukan IAIM, bukan Institut Muhammadiyah, tapi fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik. Gitu. Memang orientasi mereka ingin menguasai pasar, lalu kemudian ketika nanti ada teman-teman kreatif, mereka bisa aplikasi, bisa produksi. Gitu. Jadi mestinya ada kekuatan ekonomi yang tadi itu ekonomi berjamaah. Prototype, siapa yang fabrikasi, siapa yang produksi, siapa yang menjual, dan itu semuanya dalam Oke, itulah ide besar dari Islam berkemajuan. Tadi saya agak terpental ya. Sekarang udah terdengar lagi, In? Udah terdengar lagi suara saya? Udah terdengar. Tadi emang sempat keluar kayaknya. Tadi terpental tadi. Ya. Itu kira-kira intinya ya tentang Islam berkemajuan itu adalah tapi tadi teologi antroposentris itu. Jadi teologi antroposentris itu kan lawan dari teologi teosentris. Kalau teosentris itu kan teologi yang berorientasi Tuhan. Maka ada dimensi-dimensi Tuhan dalam kehidupan manusia, mungkin sekian puluh persen itu dimensi Tuhan. Artinya gini, bahwa suksesnya seseorang itu ada sekian puluh persen itu dimensi ketuhanan, intervensi Tuhan gitu kan. Nah, kalau ketika dimensi ketuhanan atau intervensi Tuhan itu melampaui 50% ke atas, maka itu sebenarnya sudah masyarakat yang teosentris. Saya berkeyakinan kalau seorang jadi menteri, kenapa jadi menteri? Karena Tuhan menghendaki jadi menteri gitu. Karena Tuhan yang menghendaki untuk dia menjadi presiden atau jadi dia tidak jadi apapun lah gitu kan. Maka untuk jadi menteri adalah bukan kita harus berprestasi, tapi harus banyak berdoa kepada Allah gitu kan. Nah itu yang sebenarnya teologi teosentris. Artinya sekian puluh persen itu kita mengandalkan kekuasaan Allah untuk menjadi sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Tapi masyarakat pembaru yang teosentrik, yang antroposentrik itu, kalau kita mau jadi seorang dirjen ya harus menjadi orang cerdas, jadi orang pintar, tumbuh cerdas, pintar, apresiatif, adaptif, bisa diterima oleh orang, bisa menerima orang, diterima oleh orang lain, menerima orang lain, gitu kan. Dalam prinsip orang-orang yang sangat pragmatik itu kan 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan. Kenapa? Karena memang kita butuh pada orang lain gitu, butuh pada orang lain. Maka orang-orang yang 1000 teman kurang, 1 musuh kebanyakan itu orang musuhinya nggak mau dimusuhi oleh dia gitu. Ya, ketika poinnya contoh saya lah, ketika saya jadi dekan, maka banyak orang musuhi saya, tapi tidak satu pun saya musuhi gitu kan, karena saya butuh mereka. Gitu. Saya butuh, tapi mereka memang memusuhi saya, ya nggak apa-apa, itu urusan mereka, bisnis mereka lah memusuhi saya. Tapi saya tidak boleh memusuhi mereka, karena saya butuh mereka untuk sebagai mitra kerja kita. Nah ini kan teologi itu yang teologi antroposentrik. Jadi kalau kita memang
ingin sukses ya harus berusaha untuk mendapatkan sukses itu. Maka Muhammadiyah 2 sektor bukan 2 ekor ya, apa tuh Rabiah ya, 2 sektor yaitu pendidikan dan ekonomi untuk sukses itu. Pendidikan memperbaiki perguruan tinggi, sehingga akan melahirkan SDM yang kompetitif, ya. Kemudian juga SDM yang rasional, SDM yang memang dia mau etos kerja baik, SDM yang punya effort yang kuat untuk menjadi orang sukses. Karena kalau ekonomi itu oleh tangan santri ini, Muhammadiyah di perguruan tingginya dan sekarang perguruan tingginya, kalau RU Muhammadiyah bergabung lalu kemudian menguasai Indonesia ini, saya kira akan lebih different, akan berbeda. Apa yang menguasai bisnis? Sekarang kan ini bisnis yang sangat gampang itu kan eksploitasi alam semesta. Hutan, pohon tebang-tebang jual jadi uang kan. Perkara kita gali jual jadi uang, itu nggak perlu berpikir kreatif, nggak perlu berpikir cerdas dan sebagainya. Yang penting punya license untuk bisa mengeksplorasi alam Kalimantan pokoknya. Yang berlisensi siapa? Punya Pak Menteri, Pak deketin Menteri gitu kan supaya dia suka dengan kita. Bagaimana cara mendekatnya? Cerah. Ini license untuk bisa mendapatkan itu. Kita jual. Jadi sangat sedikit aspek professionalism, critical effort itu sangat sedikit gitu kan. Karena itu memang basisnya hanya punya negara, kita dikasih license, kita tinggal jualin aset negara, kekayaan negara ini kepada jadi uang. Nah, lalu kemudian negara hanya minta royalti kepada pengusahanya. Tapi kalau umpamanya kita manufaktur produk-produk kreatif, bikin meja yang desainnya efisien gitu, yang desainnya itu efisien. Jadi punya meja cukup lapang di ruang sempit, nah, itu kan efisien itu. Atau mendesain ruangan sempit tapi itu seperti lapang, itu kan karya-karya kreatif. Nah kalau ekonomi dan Muhammadiyah itu diorientasikan untuk membangun ekonomi itu dengan cara-cara seperti itu gitu. Itulah yang dikehendaki oleh Muhammadiyah dengan Islam berkemajuan itu. Melalui perbaikan SDM, melalui pendidikan di perguruan tinggi itu. Lalu kemudian yang kedua, orientasi pertama ya setelah itu masuk ke orientasi ekonomi. Oleh sebab itu maka kemudian harus perkuat SDM untuk bisa masuk ke sektor-sektor ini, apa sektor bisnis, ekonomi itu kan mungkin kita masuk ke sektor usaha yang orang sudah kerjakan, kita masuk sebagai professional workers. Atau kita melakukan entrepreneurial activity sendiri, entrepreneurial effort sendiri, membuat perusahaan dari mulai usaha kecil sampai usaha menengah sampai usaha besar. Itulah yang dilakukan oleh Muhammadiyah hari ini dengan memulai dengan retail kecil ya, dan sekarang sudah punya 80 outlet katanya di seluruh Indonesia dari Suara Muhammadiyah. Jadi itulah usaha-usaha yang memang diinisiasi oleh masyarakat. Nah, ke depan kan mungkin harus ada tadi itu ekonomi berjamaah. Siapa yang menemukan prototipe-nya, desain produknya, siapa yang produksi, siapa yang menjual, gitu kan. Itu semuanya dibangun oleh jaringan kerja Muhammadiyah semua. Itu kan akan lebih baik. Jaringan kerja Muhammadiyah dan NU umpamanya. Itu bagus juga. Kalau itu bisa. Kalau nggak bisa ya dengan yang lain di luar Muhammadiyah dan NU. Supaya bisnisnya berjalan. Itu saya kira ide besarnya itu. Ada pertanyaan? Bisa difahami ide besarnya itu. Halo? Ya, Prof. Ya, silakan. Pak Khiar. Belum, Prof. Belum bertanya. Oh, belum. Kira bertanya. Silakan, yang bertanya siapa?
Terdengar ya penjelasan saya? Prof, Terdengar penjelasannya? terdengar Prof, penjelasan? jelas, jelas. Oke. Ini capek karena habis subuh di rumah Pak Gubernur DKI, jadi rumah jam 3. Kan, jadinya jadi masih lelah ini. Pulang jam 7 karena ada Sukron Mamun. Cerita panjang, aduh Pak Sukron pulang saya mau ngajar. Profesor ngajar dulu katanya gitu kata mereka. Saya masih punya kelas sebelum Pak Gubernur. Belum makan dulu aja katanya. Sampai jam 7 lebih di rumahnya. Oke. Ada yang ingin disampaikan pada saya. Tapi kalian bisa paham nggak logikanya kira-kira gitu? Logikanya seperti itu. Tentang Islam Nusantara dan Islam berkemajuan. Karena kan juga, nah yang salah paham dari Islam Nusantara itu yang banyak hoax di medsos itu, yang mohon maaf ya kita sebut dari Sumatera itu, mereka belum paham tentang, mereka bukan belum paham ya, mereka belum mencoba memahami lebih dalam apa sih lebih sempurna tentang apa sih Islam Nusantara. Karena pencetus kata-kata Islam Nusantara itu kan Azumardi. Ketika muktamar di Jombang. Dan saya ketika dicertanya tentang Islam Nusantara, ya saya konfirmasi ke Azumardi, ya begitu. Jadi Islam yang beradaptasi pada budaya lokal gitu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau ditanya salah dan sebenarnya, apa salahnya gitu? Apa salahnya Sunan Kalijogo seperti itu gitu? Apa yang salah dengan Sunan Kalijogo yang kemudian dia mengadakan tahlil itu, selamatan besok menikah, selamatan itu, apa salahnya gitu? Kita berdoa sah aja gitu kan. Yang mungkin yang salah itu ketika kita memuja tadi itu yang TBC itu takhayul, bid'ah dan khurafat itu. Berjarak ke makam para wali dan minta kepada para wali yang karena minta karomah udah wafat, sudah nggak ada. Nilai kepada Allah lah. Kalau mintalah kepada Allah. Kalau minta kepada Allah kan di rumah juga bisa, di masjid juga bisa, kata orang Muhammadiyah, nggak usah ke makam wali itu. Tapi kan jarak ke makam wali boleh kita untuk menghormati kewalian dia gitu kan. Itu sah-sah aja. Oke, ada pertanyaan? Prof, izin bertanya. Ya, silakan Putri. Kan saya pernah lihat nih Prof di salah satu video di TikTok. Kalau ada kayak zikir gitu, cuman dia kayak dengan gerakan yang terlalu berlebihan gitu Prof. Katanya itu karena terlalu hikmat dengan zikirnya, jadi dia sampai kayak hilang kontrol gitu Prof. Saya mau tanya itu apa emang ada dan ajaran mana ya Prof? Dalam ini kan zikir itu dalam bahasa tasawuf sampai satohat namanya. Satohat itu ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nggak ada lain kecuali sampai ekstasi. Jadi ekstasi bukan nama pil ekstasi, bukan ya. Tapi satohat ya itu ekstasi, jadi kehilangan kontrol seperti al-halaj laisa fi jibati ilallah gitu kan, laisa fi jibati hadza ilallah. Jadi di gamis saya nggak ada lain selain Allah, berarti dirinya al-halaj gitu. Lalu kemudian gini, ketika orang zikir itu kan biasanya kan nafyul isbat itu menafikan yang lain dan mengisbatkan ya Allah gitu kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan. Lalu kemudian yang berzikir itu lalu kemudian betul-betul mengkonsentrasikan dirinya tentang Allah itu, lalu ingin dia bawa ke dalam dirinya Allah itu, maka kemudian suka gerakan-gerakannya. Jadi untuk suatu, kenapa dia melakukan gerakan kepala menunduk sampai kemudian bergerak ke sebelah kiri itu kan? Dari sini ada jantungnya.
Dia ingin membawa Allah itu ada dalam jantungnya gitu kan, ada dalam hati dia gitu kan. Bukan zat Allah di situ, tapi sense of God itu ada selalu pada hatinya. Itu yang diinginkan oleh mereka. Maka kemudian secara simbolik dia bergerak ke kepalanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan jadi Allah tuh masukkan di jantung dia, hatinya Allah. Sehingga kemudian Allah itu sense of God itu ada di hatinya dia selama 24 jam. Nah, dengan demikian maka pada tahap orang sebagai orang syariah ketika sense of God itu ada dalam hatinya, maka dia akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa karena dia sense of God-nya ada dalam hati dia. Nah, ketika mohon maaf ya sekarang pejabat lalu kemudian transaksi sebuah proyek dengan kontraktor dan dia bertanya kepada kontraktor berapa jatah gua, itu artinya bahwa Tuhan sudah tidak dalam hatinya. Kalau dia sense dalam hatinya, dia nggak akan pernah ngomong gitu karena dia tahu bahwa Tuhan tahu gitu. Nah, ketika tidak dalam hatinya kan Tuhan tetap ada di sekitar dia dan Tuhan tahu bahwa kita sedang melakukan transaksi yang against regulation, jadi against hilang, maka memperkuat bahwa Tuhan itu ke dalam hati kan. Lalu kemudian dia makin kencang lepas konteks sosialnya dan lingkungan dia sendiri di situ hari itu gitu. Karena fokus di hati, perhatian dia hanya satu kepada jantungnya, kepada hatinya. Gitu. Sekarang ini, apakah kita akan menyalahkan orang yang zikir dengan cara seperti itu? Tidak pada tempatnya kan? Tidak. Allah mengatakan dalam surah Al-Jin kalau tidak salah. Wa may yurid an dzikrillahi yaslukhu 'adzaban su'ada kan. Wa may yurid an dzikrillahi yaslukhu 'adzaban su'ada. Jadi kalau orang sudah menghindarkan jadi menghindarkan orang menjauhi zikir kepada Allah, maka dia akan kemudian masuk ke dalam jalan-jalan yang di situ ada azab dan azabnya akan meningkat akan semakin meningkat. Menurut saya bukan azab karena nggak ada zikir, bukan. Karena zikir itu kan bukan sebuah perbuatan wajib. Tapi dengan tidak zikir, maka perbuatan-perbuatan dosa akan dengan mudah dilakukan oleh dia karena sense of God-nya hilang. Maka kemudian zikir itu bukan diharapkan betul gitu. Tapi juga tidak boleh kita mengandalkan sesuatu di luar diri kita untuk sampai ke dalam surah Jin itu kan manakan rajalun nal insi yauduna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa gitu kan kata Allah kan. Ada orang yang kemudian dia terganggu oleh jin itu ketika zikir, kemudian mengikuti lawamanya jin itu. Fazadahum rahaqa, maka kemudian kesesatan akan terus meningkat itu. Maka kemudian jangan ikutin itu kata Allah dalam surah Jin. Surah Jin surat berapa tuh ayat 29. Wa nakana al insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Wa namdhannu kama nadhannu alla yab'atsallahu ahada. Itu ayat-ayatnya ya. Jadi orang melakukan gerakan-gerakan fisik itu sebenarnya untuk menambah kekhusyuan dia. Jadi jangan kita ganggu, itu urusan dia gitu. Urusan dia karena zikir itu ada zikir yang zahar, ada zikir yang sir. Ya. Zikir yang zahar itu. Ketika ismu zat Allah masuk ke dalam hati dia sehingga kemudian
selama 24 jam setelah sehari semalam itu ya Allah ada dalam sense, bukan ada dalam hatinya, sehingga kemudian dia bisa terhindar dari perbuatan dosa. Dosa itu tidak hanya korupsi, dosa itu banyak dosa-dosa yang bisa kita lakukan. Karena seperti dosa itu kan ada mata, ada telinga, ada perut, ada mulut, itu kan semuanya itu kata Imam Ghazali ya. Dan 5 sumber dosa kita yaitu mata, telinga, perut, kemudian tangan, dan indera. Jelas ya, saudara? Tadi yang bertanya siapa? Jelas, Prof. Putri ya? Terima kasih, Putri, ya? Prof. Iya. Oke. Ada lagi nggak? Ya Prof, izin bertanya Prof. Ya silakan. Ahyar. Ini masalah apa? Islam Nusantara Prof. Nah. Perbedaan yang paling mencolok antara Islam Nusantara sama Islam biasa itu gimana Prof? Islam biasa itu Islam yang mana? Kan ada apa ya? Kan ada Islam Nusantara sama hanya Islam kan tulisannya gitu ya Prof. Oke, gini. Sekali lagi bahwa kalau bicara tentang amaliyah, satu sistem keyakinan dan tradisi amaliyah furu'iyah gitu kan. Di Indonesia itu hanya dibedakan ada tradisi NU yang permisif dengan mazhab, dengan tradisi Muhammadiyah dan Persis. Muhammadiyah dan Persis kan berdekatan paradigmanya, walaupun memang mereka berbeda gitu kan. Atau 3 lah, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis gitu kan. Nah, sebenarnya di sekitar itu semuanya gitu kan, sekitar itu semuanya. Nah, belum ada yang keempat yang kita identifikasi apa sebenarnya gitu kan. Kalau Atomus dalam disertasinya memasukkan yang keempat. Yang keempat itu adalah pengikut MUI yang dia bukan tidak ikut pada Syariah NU dan tidak ikut pada Tajim Muhammadiyah, tapi ikutnya pada MUI saja. Itu yang mungkin yang Anda maksud dari ayat. Jadi orang dia tidak NU, tidak Muhammadiyah, tidak Persis. Lalu kemudian cara beragamanya kemana? Dalam disertasi Pak Ato itu diidentifikasi sebagai orang pengikut MUI saja. Gitu. Pengikut MUI gitu kan. Nah, ini jadi satu style juga. Tapi apakah betul dia berbeda dengan NU dan Muhammadiyah? Saya kira agak sulit untuk membedakan karena dalam furu'iyah fikhiyahnya, contoh yang bukan NU, bukan Muhammadiyah, tapi ikut MUI, sekarang wudunya pakai alas siapa? Mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi atau mazhab Maliki? Kan pasti mazhab Syafi'i di Indonesia ini kan? Karena nggak ada orang waris fatwa MUI yang dia bermazhab Maliki. Lalu kemudian tetap rukun wudhu adalah 6. Anda bukan NU, tapi rukun wudhunya 6. Bukan 5, bukan 4. Karena Imam Abu Hanifah kan 4 rukun wudhunya. Gitu kan. Dengan demikian memang kalau kita tidak di Muhammadiyah, tidak di Persis, pasti tidak dinilai sebagai NU. Amaliyah furu'iyahnya ya. Amaliyah furu'iyahnya. Hanya saja mungkin ya, ada NU yang non tarekat. Kayak NU muda itu kan tidak menyukai juga tarekat itu. Tarekat itu kan ada ziarah-ziarah kepada makam para wali dan sebagainya. Bukan kultus, tapi sangat mempercayai para imam tarekoh yang dia adalah terintegrasi sebagai waliullah, kan? Sementara Anda mungkin atau kita mungkin atau sebagian orang yang pengikut amaliyah fikihnya NU tapi tidak ikut tarekatnya. Gitu. Yang mungkin Nasrul Ahyar ingin sampaikan. Tapi itu juga berkembang di kalangan NU sendiri. Gitu. Makanya sekarang wajar kalau NU mengklaim bahwa anggotanya 80 juta. Gitu. Walaupun kartananya nggak sampai 80 juta. Karena di luar Muhammadiyah dan Persis pasti NU. Gitu. Itu saudara ya. Jadi amaliyah itu ya pasti ke situ dari segi furu'iyah ya. Terakhir ya, jadi
walaupun Abu Besar sudah mengidentifikasi ada satu aliran lain di luar itu semuanya, itu aliran MUI gitu kan. Tapi MUI dia tidak pernah merasa bahwa dia punya jamaah gitu. Karena fatwa MUI dipakai untuk semuanya gitu. Walaupun kemudian orang Muhammadiyah lebih ikut kepada tarjinya dan orang NU lebih ikut kepada syuriahnya. Oke, kira-kira itu akhir jelas. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Oke, ada lagi nggak? Itu jelas ya ya. Iya, Prof. Ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf, minggu kemarin kan tentang Islam Nusantara yang menyampaikan ya. Iya, Prof. Oke. Tapi plus minus sama dengan apa yang kita sampaikan sehingga mereka tidak punya persepsi yang berbeda lah. Islam Nusantara itu begitu saja sebenarnya, as simple as that gitu. Cuman itu ada dan jadi besar kenapa? Karena mohon maaf ya, ada MUI wilayah di daerah yang mengkritik habis Islam Nusantara sebagai Islam bid'ah, Islam baru dan sebagainya gitu kan. Kan itu kan bukan Islam, itu adalah menjelaskan tentang bagaimana tradisi insersi Islam pada budaya-budaya lokal pada zaman Imam Ampel, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Gresik, dan kemudian sampai kepada Syekh Sunan Kalijaga, bahkan termasuk juga Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Oke. Kalau sudah cukup, bisa teruskan atau gimana ya? Ya, nggak apa-apa, Prof. Diteruskan ya. Ya. Tapi idenya itu jika ada yang ada sedikit missing nanti bisa di-clear-clearkan lah sekarang. Kalau itu dipersilakan ingin meneruskan, Bu In diteruskan mungkin ya. Kalau tapi Ya. saya terakhir siapa tahu ada yang masih penasaran dengan saya silakan. Tapi kalau nggak ada langsung Bu In ya. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Nggak ada, udah aman tuh In. Tinggal nanti dengan In langsung. Saya akan live ya. Baik, Prof. Saya akan live. Nanti yang hari Senin tentang Islam politik ya. Iya, Prof. Nanti juga cara model seperti ini ya. Jadi mereka dikasih bacaan ya. Ya. Oke. Itu politik di Indonesia atau politik di sejarah Islam? Di Indonesia, Prof. Ya? Di Indonesia. Di Indonesia, oke. Nanti saya WA lagi, Prof. Boleh ya, makasih. Ya. Makasih ya, saya live ya semuanya ya. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi Prof. wabarakatuh.